Nah, selesai acara, gue merasa ada yang ganjel deh. Karena gue pengen banget nih bermakeup gini. Belum kesampean. Nyampe Busan, tetep, ting. Kayaknya gue mau makeup itu di sini aja deh. Bu, kalau ngelihat perjalanan film Indonesia dari dulu hingga sekarang, dan sekarang ini udah dipandang banget ya di dunia tuh, gimana perasaannya Ibu? Jelas Ibu sangat berbahagia, sangat bersyukur gitu ya, bahwa regenerasi dunia perfilman Indonesia itu berjalan. Juga bagaimana seorang anak yang karena tidak ada kejelasan ayahnya di mana sampai akhirnya untuk masuk ke sekolah itu ada kendala. In Citizen saya ngerasa dejavu banget loh ini. Beneran deh, di ruangan yang sama, orangnya sama. Tapi filmnya beda. Ini dia Fedi Nuril dan juga Christine Hakim. Lihat Ibu, ya Allah welcome back. Baru sekitar 2 bulan yang lalu kita bicarakan filmnya Mbak Im Wong itu. Iya betul. Sekarang kembali nih dengan sebuah film yang sutradaranya juga pemain. Dan gara-gara promo di sini waktu itu filmnya laku. Wih, gitu. Di atas 1 juta penonton, boleh tepuk tangan dong, keren banget. Berarti pangku juga nih. Amin. Terus nih. Kita bela-belain makanya 3 promo di juta. sini. Amin. Tapi ya satu hal juga yang menarik adalah bahwa dalam waktu berdekatan, Fedi sama Ibu di satu film lagi. Iya. Gimana? Lama-lama kita 3 bikin. film. Oh, 3 film? Itu agak jauh. Iya. Kemarin ada. Yang ini yang berdekatan banget nih Berdekatan kayaknya banget. ya. Proses syutingnya pun berdekatan kemarin. Enggak, justru. Pangku lebih dulu. Pangku duluan tahun lalu. Pangku tahun Ya, lalu. Sukma tahun ini. Sukma gitu. Februari kemarin. Ya. Wah, oke. Bicara soal Pangku ya. Jadi ini film yang membanggakan banget buat Indonesia karena ketika di Busan Film Festival itu meraih 4 penghargaan. Yes. 4 penghargaan sekaligus. Yeay. Apa aja Fedi penghargaannya? Ada Audience Award. Yes. Jadi ya People's dari Choice Award. Semacam Pilihan People's penonton Choice ya. Award dari Iya, pilihan penonton. Ada Film Critic Federation Award. Ini dari kritikus film. Asosiasi kritikus film dunia. Bukan Dunia. Asia aja. Terus ada The Future of Asia Award. Jadi dianggap ini bisa menjadi wajah perfilman Asia di masa depan. Wow. Bukan cuma Indonesia saja. Dunia. Ya. Terus yang keempat agak susah nyebutnya, itu ada nama Koreanya. Bistik. Bistik. Annyeonghaseyo Award. Waduh, kita coba tahu Annyeonghaseyo. Kimchi Award enggak ya? Kamsahamnida. Nah ini Bishkek International Film Festival Central Asia Cinema Award. Wow, itu best banget sih. Tapi ya, mohon maaf nih, namanya juga acara iTalk ya kan. Kita harus bicara tentang banyak hal. Oke. Satu hal yang juga menarik perhatian pada saat Busan International Film Festival adalah penampilan Fedi Nuril. Ada apa dengan penampilan Ada saya? apa dengan penampilannya? Coba kita lihat. Betulkah ini? Oke, Fedi. Yes. Harap tenang dulu, saya mau minta pendapat dari Ibu. Pakai lipstik lagi ya? Iya. Ibu gimana ngelihat penampilan Gak Fedi di apa-apa, sini? dia musikus juga. Jadi kalau ingat Fedi Garasi ya? Kalau musician kan, ya kan, Bebas. Bebas. Bebas sih. Iya kan. Cuma ramai banget loh di sosial media ngebahas soal itu, Fet. Ya Iya, terang Bu. aja dia bapak-bapak baik yang biasanya punya istri 3. Bapak poligami. Ujuk-ujuk tampil dengan gaya rockstar. Ini ceritakan Fedi, sekaligus klarifikasi. Apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba Fedi tampilnya seperti ini? Jadi sebenarnya gue niat makeup kayak gini untuk gala premier film Sukma. Film horor kan? Iya. Jadi gue udah ada rencana gue mau gotik lah. Tapi of course gue nggak mau gotik yang terlalu berlebihan karena ingat Iya. umur juga ya. Padahal nggak apa-apa juga loh. Nggak apa-apa loh padahal, keren. Nah, terus gak jadi karena waktunya mepet. Jadi gue ada 2 preskon hari itu. Ada preskon Pangku, pindah ke buat gala premier, ganti baju, ada preskonnya dulu juga. Nggak sempat. Nah, selesai acara gue merasa ada yang ganjel deh. Karena gue pengen banget nih bermakeup Belum gini. kesampean, Belum kesampean. Nyampe Busan, tetep ting. Kayaknya gue mau makeup itu di sini aja deh. Tapi makeup artisnya pas gue minta, yakin kamu mau begini? Tanya Reza dulu ya. Dia takut. Tetap nanya sutradaranya dulu Terus ya. telepon Reza nggak diangkat.
Ya, ternyata dia lagi di kamar mandi lah. Terus tanya manajernya Reza, produsernya Pangku, Arya. Arya pas lihat juga, lo yakin mau gitu, Fred? Nggak mau clean aja ya? Ah, ini kan busan, masa clean aja? Tanya Reza deh, dia juga nggak berani jawab. Sampai akhirnya Reza angkat telepon, kita video call, nanya, Ja, gue mau make up gini boleh nggak buat opening ceremony gitu. Walau kalau lo pede sih, gue nggak apa-apa. Pede gue, oh ya udah, gue mintalah gitu kan. Dan itulah jadinya. Ternyata emang langsung ya viral, luar biasa. Tapi seru ya kalau Busan Film Festival itu selalu. Aku pernah tuh kayak waktu itu tuh untuk 3 Cinta deh. Oke. Di Ancestral filmnya sama Nicholas Saputra kesana juga. Di situ bener-bener kayak ketemu dengan filmmaker dari Asia. Ya. Dan Ngumpul semua Indonesia di situ, tuh dipandang ya Bu ya ternyata ya. Di sinema kita harus internasional. bangga. Jangan so drakor. Iya Bu ya. Kalau Ibu ngeliatnya gimana sih kemarin pada saat di Busan itu Bu? Ibu nggak berangkat. Oh iya bener. Ibu kenapa nggak berangkat? Nggak boleh, katanya nenek-nenek ngapain ke festival udah tua. Bohong. Kasih aja yang anak muda gitu loh, wajah baru dunia film Indonesia. Masa ibu lagi. Oh jadi akhirnya yang muda-muda ini yang berangkat. Tapi Ibu pernah dong ke film festival internasional? Dulu udah Ibu sering. pernah jadi juri di Busan International Film Festival, jadi di main competition ya. Wah. Tahun berapa ya? Sebelum jadi juri ini kan tahun 99 atau Udah kenyang lah sebenarnya Ibu lah. Iya kan udah ya. kenyang. Bu, kalau ngelihat perjalanan film Indonesia dari dulu hingga sekarang, dan sekarang ini udah dipandang banget ya di dunia tuh, gimana perasaannya Ibu? jelas Ibu sangat berbahagia, sangat bersyukur gitu ya bahwa regenerasi dunia perfilman Indonesia itu berjalan, ya kan? Dan momen ini Pangku gitu ya memenangkan sampai 4 penghargaan loh, luar biasa. Hebat dari sih. Itu ya dengan pemilihan dari ini yang berbeda kan, section yang berbeda kan ya, termasuk Vipresi sendiri. Dan yang membuat kita harus bangga adalah bahwa di kalangan Asia sendiri sebetulnya kompetitornya itu cukup ketat. Yeah. Sutradara-sutradara muda dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Thailand, dari mainland China gitu ya. Itu mereka bagus-bagus juga gitu loh. Jadi dan Ibu bersyukur pada saat Ibu juga nggak tampil di situ kan ya. Jadi emang semua itu wajah baru. Dan itu menunjukkan bahwa regenerasi di Indonesia itu berjalan, industrinya berkembang gitu ya. Karena dunia juga sedang mencari wajah-wajah baru, bakat-bakat baru gitu loh. Generasi Ibu, generasi udah di belakang layar aja gitu kan ya. Ya memang nggak bisa dihindari ya, masih anak-anaknya masih butuh Ibu untuk main, oke gitu ya. Tapi ya mereka lah yang udah kita harus di depan gitu ya. Nah ini yang kita harus memanfaatkan peluang ini. Dan tentunya pemerintah ini juga harus sudah menyadari kira-kira sehingga pada saat karena gini film kita bisa diterima di luar apalagi mendapat perhatian itu kan diplomasi budaya juga berjalan. Benar banget. Kenapa pemerintah harus hadir gitu loh dan perwakilan Indonesia di negara-negara itu juga harus memberikan dukungan gitu kan ya. Nah, jangan sampai seperti waktu zamannya Ibu masih berjuang sendiri gitu ya, bawa roll film sendiri, gejerek, spesialise, film mau diseleksi gitu loh. Gitu kan. Nah, ini, inilah apa namanya yang kalau kita memang ini, karena apa? Kalau masalah pasar, kita ya syukur-syukur memangnya seperti film kita yang sebelum ini juga itu sudah dibeli di berapa negara? Belasan lah. Belasan ya, 12 negara kali ya. Itu ya. Akan tetapi sebetulnya market yang real marketnya tuh sebetulnya ada di Indonesia 280 juta rakyat Indonesia. Box office-nya baru 10 juta. Box office ya loh kan selama ini yang apa tuh film Jumbo ya, pada terakhir tuh Jumbo paling lebih banyak. Ya? Lebih ya kayak dia nomor 1 sekarang. 11 juta ya Jumbo itu kan ya. Nah, sementara Korea yang penduduknya hanya hampir seperempat kan, katakanlah mungkin sekarang kurang lebih 75 juta, Indonesia 280 juta. Ya berarti hampir seperempatnya kan penduduk dari Indonesia. Box office-nya udah 15 juta. Wow. Janganlah kita compare sama China ya. Iya ya. Box office-nya udah triliun. Apalagi Bollywood. 3 triliun. Itu dia tuh PR besar buat kita semua sih. Bollywood. Oh iya Bollywood itu jangan ditanya deh.
Tapi mungkin kalau untuk urusan pemerintah biar Fedi yang bicara. Nah, dengar tuh tadi apa kata Bu Kristi. Karena Fedi kalau di Twitter tuh kan, aduh kadang-kadang aku tuh deg-degan gitu baca kalau Fedi udah ngobrol di Twitter ya. Lumayan keras ketika berbicara. Fed, lo tuh nggak takut ya karir lo kenapa-napa ya? Enggak. Karena gue kan nggak asal bicara ya. Iya. Gue memastikan gue cukup pengetahuan untuk apa yang gue suarakan. Jadi gue yakin dari sudah dipikir matang-matang secara spiritual, rezeki di tangan Tuhan, tapi secara dunia nyata juga gue bukan koruptor, gue bukan maling, jadi yakin bahwa ini dipandang sebagai hak gue bersuara dan produser mau menghargai itu gitu. Bener, dan kalau ada yang ngomongin bahwa aktor nggak laku, hey, keluarin aja semua box office lo ya, Fed. Selesai tuh, terbungkam. Karena karya-karyanya masih diterima banget. Sempat mau diboykot dia. Sempat mau diboykot? Kita mau diboykot. Oh ya? Sempat. Film yang kebetulan ada ibu juga main mau diboykot. Tapi ditangkis sama ibu dengan video yang dahsyat. Nonton? Aku nonton film itu by the way, yang ada Amanda kan? Iya. Pas pada saat itu kan, yang lagi ramai banget di X, itu Fedi lagi menyuarakan tentang suara rakyat yang seharusnya memang disampaikan. Kemudian ada yang bilang boykot filmnya Fedi. Ternyata alhamdulillah banyak yang nonton tuh film ya. Alhamdulillah. 3 juta. 3 juta. 4 Bu. 4 juta, wow. Ya, tapi Fed, ini ke Fedi dikit ya Bu ya, karena kita tertarik banget dengan satu hal, keberanian ini. Lagi. Nggak Fed, apakah ini juga mungkin karena Fedi dibesarkan di lingkungan yang membuat kamu berani gitu? Iya nggak sih? Dia dari kecil berani. Makanya. Umur 5 tahun bisa pulang sendiri dia dari pasar. Tuh kan? Kenapa itu? Dibesarkan yang berani, biasa-biasa aja ya. Dalam artian, jangan ragu untuk komplain kalau memang ada sesuatu yang nggak benar gitu. Tapi kalau udah, suarakanlah. Menyuarakan isi hati dulu gitu. Iya. Tapi kalau untuk langsung ke rezim sih nggak juga dulu ya, gitu. Tapi hilang loh kok zaman itu udah gitu. Iya dong. Bener juga Ibu. Iya, betul juga. Tiba-tiba besok udah nggak ada. Ini karena melihat sebenarnya juga melihat masyarakat juga semakin kritis. Dan saya bayar pajak loh. Nah, jadi saya berhak untuk bersuara. Jadi berani karena awalnya lebih ke marah sih. Marah dengan situasi. Jadi kayak agak gambling misalnya gini, kalau dengan gue bersuara yang merupakan hak gue dan gue kenapa-napa, berarti ini negara berantakan banget. Iya, itu aja sih. Benar sih. Dan harus ada ya yang kayak gitu ya Bu ya. Dan menurut Ibu sih ini jauh lebih sehat dan fair gitu ya. Jangan memprovokasi. Iya. Karena kalau udah memprovokasi terus kemudian ada kegaduhan, nah itu yang menjadi masalah menurut Ibu ya. Pada saat ada kegaduhan, ya seperti kemarin aja ada riot, yang menjadi korban nomor 1 adalah yang di grassroots. Itu paling kasihan gitu. Orang udah mulai panik kan, wah beli sembako nanti kayak mau perang gitu tuh nggak? Ya kalau kita masih bisa beli sembako buat sebulan atau 2 bulan gitu, tapi kalau rakyat, itu sih, itu yang harus kita juga bijak di dalam melihat ya. Apalagi kalau Ibu sih, Ibu lebih misalnya lebih fair kalau seperti Fedi, karena di dalam agama yang Ibu yakinin, agama Islam, bahwa mendukung pemerintahan yang sah itu wajib. Karena kalau rakyatnya nggak mendukung, bagaimana pemerintahan mau jalan? Bahwasanya perlu dikritisi kalau ada hal-hal yang dianggap yang memang tidak ini memberikan masukan, dan itu kan saling mengingatkan, itu kan juga ibadah ya. Betul. Itu setuju. Tapi Aetok ngebahas juga, nggak takut? Kan yang ngebahas. Mohon maaf lah. Lu ngomong gitu kok jadi deg-degan nih, gemeter nih gue. Enggak lah. Kita selalu juga berusaha untuk menjadi media yang berimbang aja gitu ya, memberitakan semuanya. Dan satu hal juga yang menyenangkan ketika menjadi seorang seniman adalah suara itu bisa juga lewat karya. Kayak Pangku ini kayaknya banyak sekali pesan-pesan yang dalam nih ya. Betul. Gimana Bu tentang Pangku ini? Yang kita juga ingin highlight di film ini ya, judulnya kan judulnya Pangku. Pangku itu hanya ada di budaya Indonesia, gitu ya. Baik itu kata pangkunya itu sendiri ataupun juga ini pangku ya, Pangku. Dari kecil, dari bayi
kita udah mengenal istilah itu, ya. Jadi dan pada saat kita di Pangku, kita merasakan kenyamanan. Betul. Kita merasakan juga ada perlindungan. Ya, rasa tentrem, gitu ya. Jadi itu sangat positif sekali. Iya. Nah, kalau itu sebagai metafor, jangan metafor dalam film ini, bahwa kehidupan Sartika yang diperankan oleh Claresta sebagai peran utama, terus ada Fedi juga sebagai peran utamanya, yang apa ya sebetulnya memberikan support system ya kepada single mother yang memang dalam kondisi dalam titik yang yang rendah lah dalam perjalanan kehidupannya gitu ya. Kebetulan memang juga ada budaya kopi Pangku gitu ya. Ini yang menarik banget ternyata. Iya, that's the fact gitu itu kan. Itu ya. mana sih? Ya wajar-wajar aja kopi ya. Kalau biasanya di daerah Pantura ya. Di Pantura ya, emang ada. Sekarang sih lebih sudah dengan kemajuan dengan perkembangan teknologi kan daerah Pantura tuh bukan cuma ada musik dangdut atau hanya ada ini saja ya, tapi juga ada karaoke remang-remang gitu kan ya. Tapi juga yang perlu di-highlight adalah pesan yang mau disampaikan yang amat sangat penting juga bagaimana seorang anak yang karena tidak ada kejelasan ayahnya di mana sampai akhirnya untuk masuk ke sekolah itu ada kendala karena tidak ada nama orang ayahnya gitu kan ya. Nah ini waktu ibu diappointed jadi Goodwill Ambassador UNESCO, sejak itu ibu mempelajari kebetulan untuk pendidikan. Tahun kalau nggak salah ya 1990 itu ada ketentuan PBB bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai masalah administrasi atau prosedur ini bisa menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Tapi bukan hanya itu saja, orang tua juga harus mempunyai pertanggung jawab, jangan hanya cuma bikin anak aja. Betul. Indra gitu. Ya ke Indra. Alhamdulillah belum ada. Ditekenin banget ya kayaknya ke arah lo. Iya. Jadi banyak banget nih. Memikirkanlah masa depan anak. Wah ini menarik banget sih. Pasti Insert juga penasaran seperti apa filmnya ya. Yang lagi-lagi nih mendapatkan 4 penghargaan internasional loh guys di Busan Film International Film Festival. Semua terhanyut langsung loh pas ngelihat trailernya aja ya. Kayaknya banyak banget adegan-adegan yang langsung bikin kita tuh kayak tadi aku merinding dan ngilu gitu ngelihatnya ya. Apalagi kalau hubungan anak nyelekit gitu. Ibu, bapak, perjuangan seorang ibu untuk bisa menghidupi anaknya. Wah ini sih luar biasa banget ya kalau kita lihat ya. Tadi Fedi sempat bilang nih pada saat trailernya diputar bahwa kopi Pangku tadi ada istilah lain. Iya, jadi semenjak kita mulai promo di medsos tuh juga muncul istilah kopi lendot. Kopi lendot, kayak kita pernah dengar juga ya, kopi lendot ya. Jadi yang mana yang lebih dikenal masyarakat, gue juga masih belum tahu. Cuma ternyata munculnya kopi lendot gitu. Oke. Istilahnya banyak kan. Ngeglendot. Iya, ngeglendot. Dari ngeglendot gitu. Kayaknya masing-masing punya istilahnya sendiri ternyata gitu. Oke, dan ini benar-benar terjadi sampai sekarang pun masih ada fenomena ini. Itu yang mau diangkat oleh Reza dan semua yang terlibat. Sebetulnya bukan itunya ya, tapi ya ini kan seperti yang kita ketahui bahwa ini surat cinta Reza buat mamanya sebagai single mother yang berjuang membesarkan 2 anak. Dalam bentuk cerita yang berbeda ya tentunya gitu loh. Karena mamahnya kan dulu kerja di Total Indonesia, pernah sekolah juga di Perancis dan kerja di Perancis, tapi itu pun tidak mudah gitu loh. Perjuangan ibu tunggal harus meninggalkan anak. Reza juga harus yang ikut menjaga mengasuh adiknya gitu loh. Gitu. Bicara soal Reza nih, dari film sebelumnya itu juga yang nyutradarin aktor, sekarang aktor lagi.